Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih kohesi itu. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya sehingga dalam wacana tercipta pengertian yang apik atau koheren atau terpadu. Nah, kohesi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah kohesi leksikal. Kohesi leksikal adalah kohesi yang berhubungan dengan makna dalam kalimat atau adanya keserasian dalam kalimat akibat pemilihan kata tertentu sehingga menciptakan makna yang apik dan koheren. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur kebahasaan kohesi leksikal sehingga dapat diterapkan dalam kalimat-kalimat tertentu. Yang pertama adalah repetisi atau pengulangan. Yaitu pengulangan kata yang sama dengan acuan yang sama. Contohnya, dalam kehidupan demokrasi, rakyat harus berani menyatakan pendapat. Yang kedua adalah sinonim, persamaan kata atau kalimat. Jadi contoh dari sinonim ini adalah pada kalimat 1, yaitu berita surat kabar sekarang penuh dengan pertentangan elit politik. Lalu pada kalimat 2 menyatakan sinonimnya, yaitu berita koran sekarang penuh dengan pertentangan elite politik. Sinonim dalam kalimat tersebut adalah pada surat kabar dan koran. Lalu ada hiponimi dan hiperonim. Hiponimi adalah hubungan yang memperlihatkan pencakupan makna beberapa unsur leksikal tertentu atau anggota. Sedangkan hiperonim adalah pengelompokan dari hiponimi atau kategori atau kelompok. Contohnya adalah merpati, gagak, elang, dan camar termasuk hiponimi. Sedangkan hiperonimnya atau pengelompokannya adalah burung atau unggas. Yang keempat adalah leksem generik, yaitu hampir sama seperti hiperonim namun lebih spesifik. Contohnya seperti burung beo adalah burung atau unggas yang masuk ke dalam kategori hewan atau makhluk hidup secara lebih spesifiknya. Yang kelima adalah isotopi. Isotopi adalah kohesi makna dalam suatu wacana. Contohnya yaitu mangga ini masih muda, warnanya pun masih hijau dan daging buahnya masih keras. Kalau diperam, belum tentu enak rasanya. Lebih baik dibuat rujak saja. Jadi menciptakan makna tersendiri. Yang keenam adalah antonim, yaitu kata yang berlawanan dalam kalimat. Contohnya, berani berlawanan dengan kata takut, tinggi berlawanan dengan rendah, berat berlawanan dengan ringan. Dan yang ketujuh adalah kohesi kolokasi, yaitu relasi makna yang cukup dekat antara konstituen yang satu dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah contoh teks yang menggunakan kohesi leksikal. Yang pertama yaitu di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler yang dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Pada kalimat 2 menyatakan bahwa di samping itu, salah satu keuntungan dari penggunaan telepon seluler di sekolah adalah telepon seluler dapat digunakan sebagai alat bantu, terutama telepon seluler dilengkapi dengan beberapa aksesoris seperti kalkulator, kamera, dan internet. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa dalam bidang akademik. Nah, pada kedua teks tersebut menyatakan beberapa sifat. Yang pertama, pada teks A perlu berulang-ulang menyebutkan kata telepon seluler agar maknanya padu. Namun diperbaiki pada teks B dengan kata tambahan seperti beberapa aksesoris dan aplikasi ini agar menciptakan makna yang lebih padu, dan kedua teks tersebut adalah sinonim. Selain itu, pada teks pertama juga menggunakan kata telepon seluler yang terlalu banyak sehingga akan merepotkan pembaca. Dan pada kalimat atau teks kedua itu menghilangkan beberapa kata telepon seluler sehingga maknanya pun tetap sama dan tersampaikan dengan baik pada pembaca dan tidak merepotkan pembaca. Selanjutnya adalah mengenai kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal adalah kohesi yang berhubungan dengan struktur kalimat. Kohesi ini lebih memperhatikan pada unsur tata bahasa. Kohesi gramatikal dapat diterapkan dalam wujudnya, yaitu referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai referensi, yang menekankan hubungan antara kata dan objeknya. Objek yang berada di luar teks mengindikasikan adanya referensi eksoforis, sedangkan objek yang berada di dalam teks menandakan adanya referensi endoforis. Referensi menurut tipe objeknya dapat digolongkan menjadi referensi personal, ditandai dengan pronomina persona seperti saya atau kamu. Yang kedua ada referensi demonstratif, ditandai dengan demonstrativa, yaitu kata itu, ini, sana, dan sini. Dan yang ketiga adanya referensi komparatif, yaitu ditandai dengan kata sama, serupa, seperti, dan berbeda.
Contoh kalimat yang menggunakan referensi adalah yang pertama, mereka belum makan, dan kedua, Adi sedang mengambil itu. Pada kalimat tersebut jelas saja bahwa kita tidak mengetahui siapa itu mereka dan apa yang diambil oleh Adi, sehingga ditambahkanlah kata atau kalimat untuk menambahkan referensi dalam kalimat tersebut. Jadi, kalimat pertama yaitu Bapak dan Ibu kelaparan, mereka belum makan. Dan pada kalimat kedua yaitu Adi sedang mengambil itu, botol minum. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Contoh kata dan frasa yang mewakili kohesi gramatikal substitusi adalah kata ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lainnya. Contoh kalimat yang menggunakan substitusi ini adalah yang pertama, mereka bekerja keras, kami pun. Yang kedua, Manchester United sedang berada di puncak klasemen. Saya tahu itu, kata pun dan itu adalah kata substitusi untuk mengurangi repetisi. Yang ketiga adalah elipsis. Elipsis seringkali disebut juga sebagai pelepasan, yakni penghilangan kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman. Contohnya yang pertama, Danu sakit sehingga tidak masuk sekolah. Yang kedua, ketika sedang sedih, saya akan menangis berlarut-larut. Kata di dalam kurung siku merupakan kata yang dilesapkan. Meskipun tidak dimunculkan, makna wacana tidak berubah lewat penyajian yang lebih ringkas. Dan yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung dalam suatu kalimat atau paragraf. Konjungsi yang menghubungkan gagasan-gagasan di dalam sebuah kalimat disebut juga dengan konjungsi intra-kalimat. Sementara itu, konjungsi antar kalimat adalah alat kohesi yang menghubungkan gagasan-gagasan dalam kalimat yang berbeda. Contoh dari konjungsi ini sendiri adalah yang pertama, Bapak dan Ibu kelaparan, tetapi mereka tidak mau makan. Dan kalimat kedua yaitu Bapak dan Ibu kelaparan, tetapi mereka tidak mau makan. Oleh karena itu pada malam hari, keduanya sakit ma. Pada contoh yang pertama, kata tetapi menjadi konjungsi intra kalimat, sementara oleh karena itu menjadi konjungsi antar kalimat. Nah, sekian presentasi yang saya bisa berikan kepada Bapak dan teman-teman sekalian mengenai kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Semoga kita semua dapat mengerti mengenai apa yang telah saya jelaskan dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.